Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya ya. Kembali lagi di my channel, channel Investor 87, channel yang membahas tentang seputar dunia saham. Oke, yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang di my channel ya. Semoga pertemuan ini menjadi langkah kita bersama untuk sukses. Amin. Oke, sebelumnya juga saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ya. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman sahabat Investor 87 yang sudah mendukung channel ini ya dari awal hingga akhir. Oke, tidak perlu panjang lebar, mari kita langsung ke analisa pertama. Oke, yang pertama kita sebelum ke analisa sahamnya, kita akan mencoba mereview pasar pada akhir pekan kemarin ya, atau pada akhir penutupan pekan kemarin, yaitu hari Rabu. Hari Rabu pekan kemarin IDX atau IHSG ditutup di area 4.545 rupiah ya, atau kurang lebih turun tipis ya, 0,059%. Oke, kalau begitu kita akan melihat chart IHSG secara spesifiknya ya. Oke, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada garis yang berwarna merah dan garis berwarna ungu ya. Garis berwarna ungu ini adalah garis area resisten kuatnya ya. Kemudian garis warna merah ini adalah garis area support kuatnya ya. Dimana pada penutupan pekan kemarin IHSG itu ditutup di sekitar area lebih dekatnya di area supportnya ya. Kemudian dari candlenya sendiri dia membentuk short candle bearish ya. Ya, mudah-mudahan tidak melanjutkan kepada penurunan, karena pada pekan kemarin atau akhir pekan kemarin itu IHSG ternyata asing sudah mulai beli bersih ya. Kurang lebih berapa ya? Kita bisa lihat di sini. Kemarin asing udah mulai beli bersih sekitar ya 81 miliar ya, lumayan lah ya. Kemudian dari volumenya ya, dari volumenya kemarin tuh cukup menarik ya. Cukup menariknya apa? Ternyata untuk volume itu besar sekali ya. Hal ini terjadi karena ada aksi korporasi yang dilakukan oleh Bangkok Bank ya. Bangkok Bank telah membeli saham BNLI atau Bank Permata. Untuk penutupan pekan kemarin juga ternyata ditutup di bawah EMA 20 ya, kemudian pas di garis EMA 5-nya ya. Mudah-mudahan ini pertanda dia tidak akan melanjutkan penurunan. Oke. Ya, kalau melihat dari bentuk grafiknya, kalau di sini secara ininya ya, secara umumnya dia emang lagi sideways ya. Semoga saja dengan sideways ini IDX selanjutnya akan melanjutkan kenaikan atau ke arah uptrend ya. Oke, saham yang akan kita analisa pertama, kita akan mencoba menganalisa saham yang tidak bosan-bosannya kita selalu analisa ya, yaitu BBRI. Kenapa sih harus BBRI terus, kok nggak bosen ya? Ya karena BBRI ini yang menjadi motor utama ya selain BBDA. Oke, BBRI sebelumnya saya sudah analisa ya, seandainya dia bisa breakout di garis resisten warna ungu ini ya, kemungkinan ini sudah layak untuk ditradingkan ya, kurang lebih ditradingkan jangka pendek ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari ya. Yang penting jangan 1 minggu ya, takutnya pasar kondisinya emang lagi tidak menentu ya, arahnya masih belum jelas karena ya sentimen negatif yang selalu berdatangan. Oke, kalau kita lihat BBRI kemarin atau akhir pekan kemarin ya, ditutup menguat kurang lebih ke level 2480 atau naik 110 poin ya, atau kurang lebih naik 4% lebih ya. Cukup luar biasa ya yang sudah beli di harga bawah ya, semoga cuan terus. Dan 2 hari berturut-turut BRI diakumulasi oleh asing ya, cukup luar biasa ya. Semoga ini pertanda bahwa akan ada pemulihan ekonomi di UMKM kita ya, karena BBRI seperti kita ketahui bersama dia lebih besar ke UMKM ya penyaluran kreditnya. Oke, kemudian pekan kemarin juga ditutup di atas garis EMA 5-nya ya, tapi masih di bawah garis EMA 20-nya. Ini cukup menarik ya, ketika nanti BBRI bisa close di atas garis EMA 20-nya, garis yang berwarna biru ini, yang mudah-mudahan dia akan
konfirmasi dia akan kembalikan arah ya, mudah-mudahan. Kemudian dari volumenya sendiri dia lebih kecil daripada hari sebelumnya, ya nggak apa-apa lah ya, yang penting asing sudah akumulasi lebih besar daripada hari sebelumnya, karena hari sebelumnya asing cuma akumulasi sekitar 170 miliaran ya. Oke, yang menarik stokastiknya dia sudah membreakout rata-rata resistennya ya, jadi ya cukup menarik ya. Yang jelas BRI sekarang udah breakout ya, udah breakout dari resisten ininya ya, resisten kuatnya ya. Cuma mudah-mudahan ini bukan breakout fals ya, atau palsu. Oke, 2 hari naik berturut-turut, saya rasa sinyalnya sangat bagus sekali ya. Udah breakout, dia sudah breakout ini juga ya, breakout minor downtrend line-nya ya. Teman-teman bisa lihat di garis warna hitam ini ya, dia sudah breakout di garis minor downtrend-nya ya. Nah ini dia, jadi saya rasa cukup menarik ya untuk BBRI saat ini. Oke, saya rasa untuk BBRI layaklah menjadi whitelist untuk teman-teman ya. Oke, saham yang berikut yang akan kita analisa adalah saham di bidang consumer good ya. Walaupun kemarin consumer good pekan kemarin anjlok ya, tapi yang menarik di sini untuk consumer good ditutup di area support kuatnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini yang garis berwarna merah ini adalah area support kuatnya ICBP ya. Ya, strategi untuk keadaan pasar seperti ini ya memang cocoknya kita tuh ketika saham pada posisi ditutup di harga area supportnya kita bisa beli ya, kemudian jual ketika di area resistennya. Itu strategi ya, saya rasa strategi yang paling baik ketika market pada kondisi sideways seperti ini ya. Kita ya seperti itu baiknya, kita beli di harga bawah atau di sekitar area supportnya, kemudian jual di area sekitar resistennya. Kemudian dari volumenya ini ya besar ya, besar dan merah membara. Tapi yang menarik, walaupun candlenya itu besar dan merah, tapi di sini kalau melihat dari candlenya dia membentuk sebuah shadow atau ekor yang panjang ya, jadi ada tekanan beli juga ternyata ya. Kemudian ICBP juga termasuk saham yang paling banyak diakumulasi ya pada akhir pekan kemarin atau hari Rabu kemarin. Oke, menarik juga dari pola chartnya, dia membentuk sebuah seperti triangle ya, dia tidak bisa melewati area supportnya ya, walaupun dia sudah melewati, kemudian dia mantul ya, ditutup di close di area support kuatnya di harga 9.600-an. Oke, saham yang berikutnya yang akan kita analisa adalah saham BR Pati ya. BR Pati kemarin ditutup di level harga Rp1.225 atau naik 55 poin atau kurang lebih naik 4% lebih ya. Wow, luar biasa sekali ya. Padahal BR Pati pada akhir pekan lalu ya atau hari Rabu dia dibuka pada level opennya 1210 ya. Dia sempat turun tajam ya, kemudian dia bisa ditutup pada posisi hijau. Kemudian yang paling menarik ialah dari sisi volume, kemudian dari stokastiknya ya. Dari stokastiknya sendiri dia sudah jenuh jual ya, jadi ada potensi untuk naik. Kemudian pada penutupannya juga di area sekitar area support kuatnya ya. Ini yang lebih menarik lagi. Kemudian dari volumenya dia juga menarik juga. Menariknya apa? Volumenya lebih besar dibandingkan dari hari-hari sebelumnya ya. Oke, saya rasa untuk BR Pati layak untuk ditradingkan ya, karena BR Pati ini selain dari candlenya bagus, membentuk sebuah hammer ya, kemudian dari volumenya lebih besar daripada hari sebelumnya, dari stokastiknya sudah jenuh jual, saya rasa untuk BR Pati ini layak untuk dibeli ya. Oke, saham yang berikutnya yang akan kita analisa adalah saham TPIA ya, atau Chandra Asri Petrochemical Tbk. TPIA pada akhir pekan lalu ditutup di harga Rp6.925 ya, atau naik kurang lebih 375 poin atau kurang lebih juga 5% lebih ya. Oke, yang menarik dari TPIA ini adalah kita melihat kemarin ditutup di atas harga EMA 5-nya ya. Ini adalah sebuah sinyal positif untuk ditradingkan ya. Kemudian dari volumenya teman-teman bisa lihat di sini, volumenya lebih besar daripada sekitar 3 minggu yang lalu ya.
cukup luar biasa ya. Kemudian kita perhatikan dari pola candlestick-nya di sini ya. Jadi untuk TIPIA ini sudah lama sekali dia downtrend ya, atau merah. Jadi TIPIA ini sudah 2 minggu lebih dia selalu ditutup dengan merah, dan kemudian pada hari Selasanya ditutup hijau ya. Kemudian ini candlenya seperti candle bullish engulfing ya. Kemudian pada hari Rabunya naik tajam, naik 5% lebih. Oke, kemudian pada akhir pekan kemarin yang menarik juga, dia ditutup di area sekitar support kuatnya ya. Teman-teman bisa melihat di sini di garis warna ungu ini ya. Ini adalah garis support kuatnya. Kita bisa cek juga kalau kita memakai time frame 1 minggu ya. Oke, ternyata kalau kita breakdown pada time frame 1 minggu, ternyata pada garis ungu ini pernah menjadi area resisten kuatnya ya. Kemudian ditembus pada bulan Agustus ya kurang lebih. Oke, kita balik lagi ke time frame day. Kemudian dari stokastiknya nih ya, juga menarik nih. Dari stokastiknya kita melihat ya, teman-teman bisa lihat juga di sini. Stokastiknya masih terletak di area bawah ya, atau di area jenuh jualnya. Artinya ini akan ada kemungkinan dia akan terbang ya, atau naik. Kemudian jika kita perhatikan lebih detail lagi, teman-teman bisa cek ya. Ketika TIPIA ini candlenya 2 hari berturut-turut hijau, dia akan selalu naik ya hari-hari berikutnya. Teman-teman bisa cek di sini ya. Ini pada bulan 4 ya, atau bulan April, dia candlenya 2 hari berturut-turut naik. Kemudian hari-hari berikutnya naik tajam ya, sampai beberapa minggu ya, kurang lebih 3 minggu dia naik terus. Kemudian berikutnya dia turun sekitar 3 minggu ya. Jadi mudah-mudahan ini suatu pertanda bahwa TIPIA ini akan melanjutkan kenaikannya untuk besok ya. Untuk saham TPIA berdasarkan beberapa indikator ya, seperti stokastik, volume, kemudian support, kemudian candle, kemudian EMA 5. Saya rasa untuk TIPIA ini sudah layak untuk ditradingkan. Teman-teman bisa memasukkan ke dalam listnya ya, list saham yang akan dikoleksi. Oke, demikianlah pemaparan analisa teknikal beberapa saham untuk edisi hari ini ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman investor 87. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik like, komen, kemudian subscribe ya, serta nyalakan loncengnya agar teman-teman investor 87 bisa selalu update video-video terbaru dari kami. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.